Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan bawain topik about mental health and mental illness. Jadi akhir-akhir ini aku tuh notice banget dengan kasus yang berkaitan sama mental ini. Kenapa? Karena udah banyak banget ya aku lihat kasusnya, baik secara langsung maupun di media sosial gitu. Mungkin aku bahkan teman-teman sendiri pun merasakannya juga gitu. Sekarang, orang-orang udah mulai dan terbiasa nge-share keluhan mereka terkait masalah hidup. Baik tentang orang tua, pekerjaan, hubungan, tugas, lingkungan, dan lain sebagainya. Apalagi didukung oleh media saat ini gitu. Orang banyak melampiaskan lah atau mencurahkan perasaan mereka di media sosial. Mungkin itu apa ya, untuk menghibur diri mereka sekali ya, menyampaikan isi hati mereka, terus mendapatkan komenan-komenan dari orang itu mungkin bisa memberikan semangat pada mereka gitu untuk menghilangkan sedikit beban yang mereka punya gitu. Nah, pun teman-teman sama kayak aku sering lihat TikTok. Nah, di sana kan kita lihat banyak orang yang curhat gitu segala macam. Terus di komenannya juga membicarakan tentang hidup mereka yang berat lah gitu. Nah, tak bisa dipungkiri sebenarnya kalau setiap kita itu punya masalah dalam hidup. Bahkan sometimes masalah itu bisa bikin kita tertekan dan akhirnya berpengaruh kepada mental dan psikologis kita. Di umur kita yang sekarang itu bisa dikatakan masa-masa emas gitu, di mana kita punya banyak teman, banyak waktu, banyak kegiatan, suka bergaul dan menikmati hidup dengan diri sendiri gitu. Namun di sisi lain, di umur kita sekarang ini cukup berat ya kita katakan, karena kita mulai banyak pikiran gitu, punya kemelut dengan diri sendiri terkait masa depan gitu, banyak mikirin, aduh nanti kuliahnya gimana ya, besok kerjanya gimana gitu, terus bisa sukses nggak ya kayak orang lain, dan overthinking lainnya gitu. Dan di saat kita dalam kondisi down itu, nggak selalu dukungan itu ada di lingkungan kita. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih, kita bahas terkait mental health dan mental illness ini. Jadi aku mau jelasin dulu apa itu mental health atau kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu adalah keadaan di mana kita atau seseorang itu terbebas dari segala bentuk atau gejala gangguan mental. Seseorang yang mentalnya sehat itu akan selalu dapat berfungsi secara normal menjalani hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri mereka dengan masalah-masalah yang ditemui di sepanjang perjalanan hidup. Dan mereka bisa bekerja secara produktif dan memberikan kontribusi pada lingkungannya. Nah, kesehatan mental ini sangat perlu diperhatikan seperti layaknya kesehatan fisik, karena kesehatan mental dan kesehatan fisik ini sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ketika mental kita mungkin tidak baik-baik saja, itu juga bakalan berpengaruh kepada fisik kita gitu. Nah, sedangkan mental illness atau gangguan kesehatan mental itu mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Nah, kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam waktu yang lama gitu. Jadi ketika kita istilahnya kayak gundah gulana itu dalam waktu yang lama gitu, dan kita nggak bisa ngontrolnya gitu. Nah, biasanya mental illness ini banyak jenisnya, terus juga mempunyai gejala yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahannya. Nah, karena berhubungan sama pikiran dan perasaan, kondisi ini bisa dibilang membutuhkan perawatan yang cukup rumit gitu kan. Seperti yang kita tahu, kalau udah mainnya sama perasaan itu pasti udah sulit gitu loh. Nah, tapi meskipun begitu, mental illness ini tetap bisa diobati dan kita kendalikan dengan perpaduan psikoterapi dan obat-obatan dari dokter, dan juga tentunya dengan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi ada beberapa contoh gejala mental illness secara umum yang dapat kita kenali. Yang pertama itu adalah sedih berkepanjangan, kemudian kesulitan untuk berpikir dan berkonsentrasi, atau kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan yang berlebihan gitu. Perubahan suasana hati yang ekstrim, mungkin tiba-tiba bisa nangis aja gitu, terus
bentar abis itu ketawa aja gitu, nggak jelas gitu. Nah, terus bisa aja penarikan diri dari lingkungan sosial, suka apa ya, kayak ngurung diri gitu loh sendirian di dalam kamar, nggak mau bersosialisasi sama orang lain gitu. Terus lelah berkepanjangan, pola tidur yang tidak baik, um, apa lagi ya, pola makan yang tidak teratur, dan kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, bahkan sampai muncul pikiran untuk bunuh diri. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang dari mental illness, artinya itu udah nggak normal lagi kalau kita mengalami hal itu. Nah, jadi faktor penyebab terjadinya mental illness itu apa sih gitu. Jadi ada beragam juga, ada dari faktor biologis, contohnya kayak keturunan. Misalnya orang tua kita itu emang suka sering khawatir gitu, bawaannya kayak apa-apa selalu dipikirin gitu. Nah, itu bisa aja turun ke kita. Habis itu faktor psikologis, misalnya kayak trauma masa lalu, atau pernah disakiti atau bagaimana. Terus juga faktor lingkungan. Nah, dari sekian banyaknya jenis gangguan mental, ada beberapa yang sering terjadi dan mungkin sering juga kita dengar gitu. Yang pertama itu adalah depresi. Depresi ini kayaknya hampir semua orang pernah deh ngalaminnya. Mungkin kita sama tugas aja tuh, aduh depresi banget nih mikirin tugas. Jadi depresi ini merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya itu terus-menerus merasa sedih. Jadi berbeda sama sedih biasa aja. Kalau sedih biasa kan kita paling udah nangis ya udah gitu. Tapi kalau depresi ini tuh berkepanjangan lama gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah skizofrenia. Skizofrenia inilah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Nah, skizofrenia ini membuat penderita ini tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri gitu, karena halusinasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya itu merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi penderita gangguan kecemasan ini dapat mengalami panic attack lah gitu, yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Kemudian selanjutnya adalah gangguan bipolar. Bipolar ini sering banget ya kita dengar. Kalau bipolar ini tuh adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim gitu. Penderita bipolar ini dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam satu waktu atau satu periode, kemudian tiba-tiba bisa seneng banget gitu dalam periode yang lainnya. Yang selanjutnya adalah gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini merupakan perubahan pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Jadi kalau misalnya tidur kita nggak teratur dan itu udah berefek ke kesehatan kita gitu, nah berarti itu udah nggak baik lagi gitu. Nah, jadi melihat begitu contoh dari dan gejala dari mental illness tadi, tentu kita tidak bisa menyepelekan lagi ya terkait gangguan mental ini, karena kasus ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Mental illness ini memiliki berbagai macam bentuk gitu, meski tidak terlihat sebagai sesuatu yang mengganggu fungsi organ tubuh secara langsung, namun kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya tidak bisa berfungsi dan bersosialisasi sebagaimana harusnya gitu. Nah, mental illness ini juga membuat penderitanya rentan menyakiti dirinya sendiri gitu. Kayak yang aku bilang tadi, kalau mental health itu berpengaruh juga dengan kesehatan fisik. Jadi biasanya orang-orang yang terkena mental illness ini senang gitu menyakiti diri mereka gitu. Kayak kita lihat ya di TikTok itu ada yang ngebarcode tangannya gitu pakai benda-benda tajam. Nah, itu kan udah nggak baik ya untuk diri kita sendiri gitu. Nah, dalam setiap penyakit itu tentu harus ditangani dengan melakukan pengobatan. Pengobatan gangguan mental ini juga tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasiennya untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan terapi perilaku kognitif. Jadi terapi perilaku kognitif inilah jenis psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respon kita dari negatif ke positif. Jadi biasanya kita itu selalu cenderung ya berpikir tentang hal-hal yang tidak baik gitu, yang negatif itu kan yang bikin kita itu
aduh gimana ya, itu yang sebenarnya pemikiran negatif itu yang bikin kita cemas gitu. Nah, jadi melalui terapi ini kita diajak untuk berpikir lebih positif lagi. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan. Nah, ini tentunya untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas dari psikoterapi tadi, seperti diberikan obat antidepresan atau pereda cemas dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah perubahan gaya hidup. Jadi kita akan disarankan untuk melakukan hal-hal yang positif gitu untuk mungkin bukan mengalihkan tapi kayak lebih agar kita itu lebih teratur aja gitu. Misalnya kayak olahraga, tidur yang cukup, berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman berkafein, minuman yang beralkohol juga, membatasi makan gula gitu, mengelola stres dengan baik gitu, dan memperbanyak makan makanan yang bergizi kayak buah dan sayur. Nah, itu tadi beberapa cara yang akan dilakukan oleh dokter gitu ketika kita meminta pengobatan gitu. Nah, tapi terlepas dengan cara dan pengobatan gangguan mental tadi, ada satu hal utama yang harus kita dahulukan gitu, yaitu adalah rasa syukur. Bersyukur itu adalah obat universal yang dapat menangkal pengalaman pahit dan permasalahan dalam hidup. Setiap masalah itu pasti gitu ada berkahnya lah istilahnya gitu. Karena kalau ketika kita ada masalah itu, mari kita tenangkan diri itu gitu. Mari kita tenangkan diri, emosi, pikiran kita sebelum kita mengeluh lebih jauh gitu. Belajar juga untuk menyadari hal-hal yang ternyata bisa kita syukuri gitu. Misalnya kayak bernafas, hidup, keberadaan kita, orang-orang di sekitar, pekerjaan atau tugas yang masih bisa kita kerjakan. Terkadang hal-hal kecil itulah yang luput dari perhatian kita gitu. Kita terlalu sibuk mencari hal-hal luar biasa dalam hidup gitu. Padahal apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan saat ini itu adalah hal yang patut kita syukuri juga gitu. Kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita lewat ungkapan kepada doa kepada Tuhan atau ungkapan terima kasih kepada sesama. Nah, saat ada satu hari buruk yang menghampiri, menjadi sangat mudah bagi kita gitu untuk melupakan segala kebaikan dalam hidup. Jadi biasanya kalau kita udah kena sial itu kayak merasa orang paling tersakiti aja di dunia gitu. Padahal kita lupa dengan segala keberuntungan, segala berkah yang udah dikasih sama Tuhan gitu. Nah, jika kita menengok kembali ke belakang, sebenarnya pengalaman pahitlah yang menjadikan siapa dan di mana kita saat ini gitu. Ternyata kondisi-kondisi terpuruk dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam mengajarkan bagaimana caranya bersyukur. Jadi nggak selalu peristiwa-peristiwa buruk atau kejadian-kejadian yang nggak kita sukai itu berefek buruk. Mungkin itu bisa jadi motivasi buat kita, bisa jadi pembelajaran juga buat kita gimana kita ke depannya itu bisa lebih upgrade gitu, agar tidak terulang lagi kejadian buruk yang pernah menimpa kita. Nah, dalam menghadapi kehancuran atau keputusasaan sekalipun, bersyukur itu dapat memberikan kita energi, dapat menyembuhkan, dan dapat membawa harapan. Dengan kata lain, bersyukur dapat membantu kita mengatasi masa-masa sulit. Jadi untuk teman-teman itu jangan lupa bersyukur. Pokoknya apapun yang terjadi itu pasti selalu ada hikmahnya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai mental health dan mental illness yang bisa aku sampaikan, serta bagaimana kita bisa mengatasinya atau how to deal dengan penyakit mental ini. Aku akan mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan sebuah quotes dari Joel Austin. Dia mengatakan, just because we are in the stressful situation doesn't mean that we have to get stressed out. You may be in the storm. The key is don't let the storm get in you. Jadi jangan pernah menyerah. Mengeluh itu biasa, tapi ingat harus selalu bersyukur. Saya Friska Lorenza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.